28 Agustus 2025, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal dilindas oleh kendaraan pengamanan dari Brimob, Kepolisian Republik Indonesia. Sebuah kejadian tragis dan kemarahan rakyat memuncak hingga pada akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran. Ojek online turun, masyarakat yang simpati juga turun di tengah situasi ekonomi yang sangat memburuk. Hal ini mengingatkan kita pada satu ungkapan dari Karl Marx. Sejarah itu berulang. Pertama, sebagai tragedi, kedua, sebagai lelucon. Lelucon artinya tidak dianggap. Dan sayang sekali, setelah 27 tahun reformasi, kematian pada demonstrasi di tahun 1998 terus berulang hingga yang terakhir, Afan Kurniawan. Situasi tak jauh beda, tapi apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Siapa yang menggerakkan massa? Apakah demonstrasi ini ditunggangi? Dan apakah ada pola-pola tertentu yang sama seperti di tahun 1998? Setelah era reformasi, demonstrasi adalah tindakan yang sangat wajar. Mengungkapkan pendapat itu adalah diatur dalam undang-undang kita. Setiap orang boleh mengungkapkan pendapat melalui berbagai saluran-saluran, termasuk demonstrasi. Sebelum demonstrasi di 2025 ini, ada di 2019, reformasi di korupsi, Indonesia darurat, dan berbagai aksi-aksi lainnya. Tapi tak pernah belajar dari sejarah, kepolisian terus mengulangi kesalahan yang sama. Dan celakanya, ada dugaan-dugaan ketika rasa amarah kita memuncak, ada yang menunggang. Dan pola-pola yang sama terus dilakukan. Ini banyak sekali video yang sudah membahas dan potensi siapa dalang di balik kerusuhan yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak akan membahas secara spesifik siapa dalangnya, tapi kita akan melakukan satu tindakan di luar itu. Satu tindakan yang lebih penting dengan belajar dari sejarah dan mengantisipasi tindakan ini terulang kembali. Karena seperti dikatakan oleh Kuntowijoyo, fakta sejarah dan pengalaman itu akan menjadikan orang bijaksana. Maka hari ini kita akan membuat diri kita lebih bijaksana dengan serangkaian informasi untuk membentengi diri kita agar tidak terprovokasi, agar mengetahui situasi politik yang ada. Setidaknya di video ini kita mau mengeksplorasi 3 pertanyaan. Adakah kemiripan entah itu konteks pemicu yang membawa demonstrasi di tahun 2025 ini dengan di tahun 1998? Yang kedua, kita akan menganalisis melalui berita dan sejarah ciri-ciri pelaku dan pergeseran pola kekerasan yang terjadi. Dan yang ketiga, atau terakhir, kita akan cari cara praktis untuk menghindari entah itu aksi provokasi atau pertarungan elit politik, sehingga kita tidak jadi tumbal atau korban dari pertarungan kekuasaan. Tarik nafas dalam dan mari kita mulai. Peristiwa 1998 adalah puncak dari serangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya. Setidaknya pada 2 hal. Persilangan antara 2 masalah besar. Perebutan kekuasaan oleh elit politik dan situasi ekonomi yang tak menentu. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan 1998 telah membuat nilai mata uang rupiah anjlok terhadap dolar. Bangkrutan perusahaan-perusahaan dan pemecatan massal seperti melakukan tindakan yang tak etis. Rezim Orde Baru justru melakukan tindakan sultanistik yang dicirikan oleh pemusatan pada kekuasaan pribadi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela. Contohnya adalah penunjukan keluarga sendiri dari Soeharto, yaitu Tutut Soeharto, posisi menteri yang secara kinerja tidak diketahui, yang memperlihatkan hilangnya rasa tanggung jawab atau sense of crisis di kalangan pejabat kala itu. Konteks yang sama sepertinya terlihat hari-hari ini di Agustus 2025. Serangkaian statement dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menyulut amarah rakyat, seperti melakukan kesalahan yang sama, tidak pernah belajar dari sejarah dan melakukan tindakan yang serupa. Tindakan sultanistik masih dipraktekkan oleh pejabat hingga hari ini. Kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, peningkatan anggaran, terutama anggaran-anggaran yang tidak sesuai pada situasi yang ada, peningkatan tunjangan yang tidak masuk akal, serangkaian kebijakan yang tidak mencerminkan janji efisiensi anggaran tersebut menjadikan amarah masyarakat semakin memuncak, yang menjadikan kemarahan itu sebagai kemarahan kolektif atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Situasi ekonomi yang tak menentu ditambah dengan kebijakan politik yang terasa tidak memihak kepada rakyat adalah prasyarat atau syarat utama dari 2 peristiwa ini, 1998 dan 2025. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu triggering effect atau titik api yang bisa menyulut kemarahan rakyat. Jika di 1998 terjadi penembakan kepada 4 mahasiswa, maka di 2025 kematian Afan Kurniawan menjadi pemicu dari demonstrasi yang
besar. Tetapi kejadian Afan Kurniawan ini ternyata ditanggapi secara cepat. Pemerintah hadir secara figur-figur politik, mereka hadir di pemakaman Afan Kurniawan, menjadikan tensi sedikit menurun, tetapi rasa kekecewaan tentunya tidak bisa dihindari. Titik kemarahan yang semula DPR berpindah kepada aparat. Tetapi ada yang aneh, jika demonstrasi punya tujuan yang jelas, maka amarah sangat jauh dari apa yang bisa kita bayang, pembakaran dan kerusuhan. Tetapi anehnya, kita ketahui bersama, demonstran itu tidak punya ciri-ciri tersebut. Kita harus membedakan dengan jelas antara demonstrasi dan kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak konstitusional tiap warga negara, sedangkan kerusuhan adalah tindakan kriminal. Di tahun 1998, bulan Mei, terjadi demonstrasi besar-besaran dari elemen mahasiswa dan masyarakat. Jelas dan clear siapa yang menggerakkan demonstrasi tersebut, yaitu mahasiswa dan masyarakat yang bersimpati terhadap penembakan 4 mahasiswa Trisakti. Di tahun 2025, kita tahu aksi solidaritas dari ojek online maupun masyarakat yang punya rasa yang sama terhadap kematian dari Afan Kurniawan itu sangat rapi dan sangat jelas. Mereka menuntut penyusutan dan mengadili orang-orang yang terlibat atas pembunuhan ini. Tetapi apa yang sebenarnya kita takutkan itu terjadi. Setelah demonstrasi berakhir, ada beberapa massa yang menjadikan ini sebagai lahan politik. Kita tidak tahu apa motif mereka, tetapi ciri-ciri dari pelaku-pelaku kerusuhan, pembakaran, fasilitas-fasilitas umum, dan penggerakan massa untuk penjarahan memiliki pola yang sama. Ciri-ciri orang yang menjadi provokator kerusuhan di tahun 1998 sesuai dengan laporan TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta adalah memiliki postur yang tegap, potongan rambut yang mencirikan satuan bersenjata, memiliki alat yang lengkap seperti linggis dan semuanya terorganisir, dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Dan ternyata pola serupa juga terjadi tahun 2025. Beberapa menggunakan jaket ojek online, punya ciri-ciri yang sama, sepatu yang mahal, berbadan tegap, punya potongan rambut yang mirip, dan ditemukan beberapa oknum di lapangan adalah oknum anggota. Walaupun ini dibantah oleh TNI sendiri, tapi keterlibatan aktor-aktor di luar dari masa demonstrasi itu menjadikan tujuan semula terhadap Afan Kurniawan menjadi berbalik ke kerusuhan dan huru-hara. Jika di tahun 1998 banyak sekali pembakaran pada toko-toko, lalu penyerangan pada etnis minoritas, terutama etnis Tionghoa, maka di tahun 2025 kita diperlihatkan adanya penjarahan di rumah-rumah pejabat, anggota dewan yang dirasa tidak mewakili rakyat. Ada pola yang hampir sama, bahkan juga ditemukan adanya penggorengan isu untuk pembakaran di pusat-pusat ekonomi juga. Pelakunya berpola sama. Tetapi perbedaannya ada di informasi yang sudah berbeda. Di tahun 2025 kita dibombardir oleh informasi, tetapi cenderung lebih aman. Apalagi ada gerakan dari Jaga Warga, dari berbagai influencer seperti Ferry Irwandi dan teman-temannya di Malaka Project yang memberikan rasa yang sedikit aman untuk bisa memverifikasi informasi-informasi yang beredar. Tapi untung saja Agustus 2025 berbeda dengan 1998, bahwa situasi ini aparat cukup bertindak tegas, tepat, dan walaupun ada beberapa kecolongan, 1998 kita ketahui aparat abai dan terjadi penggerakan massa non-demonstran yang menjadikan kerusuhan itu di mana-mana. Problem lain yang mungkin kita bisa atasi di kemudian hari, tapi harus kita catat dan tuntut bersama agar perbaikan itu segera terjadi. Kita tahu situasi ekonomi dan sosial politik Indonesia belum pada titik yang kita harapkan dan kemungkinan demonstrasi-demonstrasi yang serupa akan terjadi. Maka di poin terakhir ini kita harus tahu cara bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa provokator dalam aksi-aksi demonstrasi. Bagi teman-teman yang mungkin ingin atau sedang berencana untuk melakukan aksi-aksi lanjutan, maka baiknya teman-teman itu bisa mencari atau mewaspadai ciri-ciri provokator di 2 peristiwa yang sudah terjadi di 1998 sesuai dengan referensi yang saya cantumkan nanti di deskripsi, buku, laporan TGPF, dan lain sebagainya, dan yang terjadi baru-baru ini, sehingga kita bisa mencegah tindakan-tindakan provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama adalah ciri-ciri provokator itu bukan massa utama, bukan bagian dari kita. Jika kita menjalankan suatu aksi, itu tentunya ada koordinator. Tetapi di tengah-tengah aksi biasanya akan ada 1 atau 2 orang yang tidak kita ketahui asal-usulnya, tidak ketahui apakah mereka memiliki tujuan yang sama dalam demonstrasi tersebut. Yang kedua adalah memiliki ciri atribut-atribut tertentu yang identik, yang sebenarnya berbeda
berbeda dari masa aksi. Jika masa aksi mahasiswa itu pakai alma mater, maka ciri-ciri provokator ini tidak pakai alma mater atau punya pakaian yang berbeda. Ketika masa non-demonstran ini hadir di tengah-tengah aksi, mengungkapkan kata-kata kotor, provokatif, yang tujuannya adalah membentrokkan antara masa demonstran dengan petugas keamanan. Selanjutnya adalah memiliki alat-alat yang mencurigakan, yang bisa sewaktu-waktu dibakar, ada linggis mungkin, benda tajam, alkohol, dan lain sebagainya. Menjadi tanda kutip mengapa alat-alat tersebut itu ada di tengah-tengah aksi. Yang terakhir adalah dikerahkannya buzzer dan disinformasi yang mengajak pada tindakan-tindakan provokatif. Seperti hari-hari ini kita tuh ngelihat bahwa adanya ajakan untuk menjarah, untuk menduduki bandara, pusat-pusat fasilitas umum, membakar, dan lain sebagainya. Jika kita temukan orang dengan ciri-ciri provokator tersebut, pastikan untuk mengisolasi dia, kita laporkan ke pimpinan aksi, jauhkan dia dari barisan kita, bentuk barikade, dan yang terakhir, ketika terjadi disinformasi, maka kita bisa lakukan verifikasi. Pastikan jangan menyebarluaskan, kalau bisa skip atau report. Perbandingan antara kerusuhan yang terjadi di 1998 dengan yang terjadi di 2025 memiliki pola yang mirip walaupun berending tidak sama. Tapi kita harus tetap waspada. Apa yang terjadi di tahun 1998 memiliki ciri dan pola-pola tertentu yang harus kita ketahui secepat mungkin dan kita antisipasi secepat mungkin. Kita udah berhasil melakukan itu di tahun 2025 ini dan kita harus berhasil dan kesempatan yang lain. Semoga Indonesia cepat membaik dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.